Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibikal karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah. Al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika atul iman. Yang kami hormati dan kami cintai karena Allah, Ketua Majelis Taklim Ar-Ridho beserta pengurus-pengurusnya, juga para jamaah, ibu-ibu, adik-adik, para ustadz, ustazah, dan khususnya warga di daerah Cipayung, Cilangkap, Jakarta Timur ini. Semoga Allah rahmati, Allah ridhoi atas segala amal ibadahnya, wabil khusus di Majelis Ar-Ridho ini sebagai namanya, mudah-mudahan Allah selalu ridhoi atas keberadaan jamaah Majelis Taklim ini. Yang pertama-tama, marilah kita bersyukur, wabil khusus kami Allah beri kesempatan dalam rangka ibadah nataqarrub ila Allah, yang pada hari ini Allah memberikan kesempatan kita menjalin silaturahim, menguatkan ukhuwah di antara kita dalam rangka kepedulian kita kepada saudara-saudara kita di Palestina, wabil khusus di Gaza dan sekitarnya, dan sekarang bukan hanya di Gaza, namun juga di tepi barat, khususnya di Al-Quds, di Masjidil Aqsa. Sampai hari ini masih terjadi kekejaman, kezaliman kepada kaum muslimin yang dilakukan oleh Zionis laknatullah. Kesempatan ini marilah kita syukuri. Karena apa? Karena bisa jadi di saat saudara-saudara kita masih mempertanyakan keselamatannya, apakah hari ini, apakah besok saudara-saudara kita masih bisa melihat hari. Karena kita tahu kezaliman Zionis tidak pandang bulu, tidak ada tempat yang aman di Palestina. Tapi Allah masih memberikan kesempatan kita di sini dalam rasa yang nyaman, yang tenang dan beribadah. Kita syukuri karena sejalan dengan itu pemimpin Republik Indonesia dari awal hingga akhir masih selalu berdiri di belakang kemerdekaan Palestina. Untuk itu sebagai langkah kebaikan buat kita semua, wabil khusus masyarakat Indonesia. Berikutnya salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Sayyidina Muhammad dan Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, keturunannya, dan orang-orang yang selalu mengikuti sunnahnya hingga yaumil akhir. Semoga kita semua termasuk di dalamnya dan akhirnya mendapatkan syafaat yaumil akhir, dan akhirnya kita bisa memasuki jannah ya Allah
bersama orang yang kita cintai yaitu Rasulullah SAW. Juga kepada para syuhada, mudah-mudahan atas upaya kecil kita tercatat di sisi Allah sebagai mujahid, sekalipun tempat kita berbeda, cara kita berjuang berbeda. Namun upaya ini menjadikan syafaat buat kita semua. Kita tahu fadilahnya seorang mujahid, seorang syuhada memberikan syafaat kepada 70.000 sahabatnya dan saudara-saudara seimannya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Baik, mohon izin pertama-tama kami akan menyampaikan perkenalan. Betul, nama saya Edi Siswanto Kartoyoso, Kartoyoso itu bapak saya. Kami asal dari Jawa Tengah. Alhamdulillah atas izin Allah, saya pernah diberikan kesempatan beramal soleh dengan jihad kemanusiaan bersama Medical Emergency Rescue Committee di Gaza kurang lebih 3-4 tahun, 2012 sampai 2014 dan 2018 sampai 2020. Alhamdulillah itu kami syukurin karena itu kesempatan yang langka, kesempatan kami bisa belajar bagaimana mengisi kehidupan saudara-saudara di sana. Mereka tidak menakutkan, tidak takut akan kematian, tapi saudara-saudara di sana mempersiapkan kematian. Nah, itu menjadi PR pelajaran buat kami semuanya. Medical Emergency Rescue ini adalah lembaga kemanusiaan di bidang medical, di bidang kesehatan yang bergerak tidak hanya berlingkup di kesehatan saja, tapi juga kemanusiaan secara umum. Kami juga didampingi staf Mercy di kantor pusat, Mbak Dewan tadi yang sudah disampaikan. Nah, ini kami mewakili lembaga Mercy mengucapkan jazakumullahu khairan jaza atas partisipasinya, atas kepercayaannya kepada kami lembaga Mercy dalam upaya menyalurkan, memfasilitasi saudara-saudara kita yang ingin memberikan kontribusinya kepada saudara-saudara kita khususnya di Gaza Palestina. Alhamdulillah sampai hari ini masih ada 3 relawan Indonesia, yaitu relawan Mercy yang masih di sana, yaitu Mas Reza dari Kalimantan, Mas Fikri dari Bogor, dan Mas Farid dari Bogor. Sampai hari ini masih bertahan. Sebenarnya ada upaya untuk memulangkan atas banyak pertimbangan, karena apa? Masih banyak amanah-amanah yang dititipkan di sana. Pertama, kami harus mempunyai informasi yang valid di daerah situ. Kedua, memastikan bahwa sumbangan itu sampai kepada yang berhak, dan juga mempermudah komunikasi. Karena kalau tidak ada mediator komunikasi antara pusat juga relawan yang di sana, kita akan kesulitan banyak hal. Selain komunikasi internet juga susah, komunikasi berbeda bahasanya Arab, cuman Arabnya itu kan Arab Amiyah ya, agak berbeda. Nah, ini perlu komunikasi, dan kita alhamdulillah sampai hari ini mohon doanya atas dengan besarnya cobaan, beratnya perjuangan saudara-saudara kita masih bertahan. Mudah-mudahan ini tercatat sebagai perjuangan fisabilillah dan menjadikan kita semua ikut selalu semangat, selalu empati kepada saudara-saudara kita. Kita tahu kita tidak bisa hidup sendiri. Banyak pertolongan yang dihadirkan kepada kita. Kita sekali banyak kejadian-kejadian kebencanaan dari Aceh, Padang, terakhir kemarin di Cianjur. Namun kejadian bencana kita di Indonesia masih memungkinkan orang banyak menolong. Kita tahu di Cianjur antara yang ditolong dan menolong itu lebih banyak yang menolong. Itulah hebatnya Indonesia. Kita syukuri Indonesia, gotong royongnya, ukhuwahnya terjalin dengan Tuhan. Tapi kita lihat saudara kita di Gaza Palestina sekedar memberikan bantuan saja. Berapa ribu kontainer yang mengantri di Mesir, di Rafah, namun sampai hari ini terbatas untuk bisa menyalurkan. Itu sebatas memberikan. Mungkin kami akan berikan laporan
para relawan yang ada di Gaza. Nah, ini relawan yang mesti bertahan. Ini ada yang nanti mereka nih sambil belajar di Universitas Islam Gaza. Namun hari ini kampus Universitas Islam Gaza sudah tidak bisa buat belajar karena sudah dibom, sudah hancur dengan tanah. Yang paling kanan adalah Mas Fikri. Ya, coba langsung aja. Nah, yang kanannya Mas Fikri dari Bogor, yang belakang itu Reza dari Kalimantan Barat, dan yang paling kiri ini adalah Mas Farid dari Bogor juga. Mereka belajar. Yang satu sudah selesai S1, yang dua masih dalam belajar semester 5 dan semester 6. Terus nah, ini posisi Rumah Sakit Indonesia. Rumah Sakit Indonesia ini ada di daerah Bethlahia. Ini berbatasan antara Jabalia, Bethlahia, dan Sijaya. Nah, ini rumah sakit ini hanya 3 km dari perbatasan. Makanya kemarin pasukan Israel sudah masuk. Dan sekarang kemarin sempat menjadi banyak para tentara Zionis masuk ke rumah sakit itu menjadi benteng pertahanan. Namun alhamdulillah bisa keluar karena emang dekat sekali. Dan hari ini di ruang rantai 1 sudah banyak yang hancur karena mereka masuk dengan menggunakan tank dan dibom. Di belakang itu ada Wisma Indonesia, tinggal para relawan Indonesia, juga tenaga medis, dan di belakang ada rumah mayat. Dan kita tahu rumah mayat itu sudah tidak bisa menampung sehingga mayat-mayat itu tergeletak di luar. Terakhir di gencatan senjata itu masih ada beberapa mayat yang belum bisa dikuburkan karena keterbatasan tenaga, juga ancaman keselamatan. Karena tentara Zionis semua harus mengosongkan tempat itu, padahal masih banyak jenazah yang belum dikuburkan di situ. Dan yang lebih miris lagi, mereka juga mengirim bukan hanya tentara, tapi mengirimkan burung makan daging, juga anjing. Nah, itu yang menjadi bencana kemanusiaan yang lain. Nah, ini kondisi awal. Nah, ini relawan sedang berupaya untuk ini di tanggal 7 Oktober awal mula terjadi peperangan. Itu satu mobil operasional Mercy dan satu karyawan penjaga Rumah Sakit Indonesia itu meninggal syahid, Abu Romzi. Jadi untuk operasional kita sekarang kesulitan karena kendaraan yang untuk operasional sudah dibom, sudah hancur sekarang. Nah, ini mobil untuk operasional kan. Dan ini rumah sakit ini untuk di Gaza Utara ini terbesar, dan di Gaza itu nomor 2. Yang pertama adalah Ashifa, dan Rumah Sakit Indonesia menjadi salah satu rujukan rumah sakit di jalur Gaza. Dan untuk desain ini seperti Kubatus Sohro di Al-Quds Masjid Al-Aqsa, karena ini melambangkan segi 8 ini, dan ini adalah lambang persaudaraan. Nah, ini kondisi di saat kemarin diserang dan itu depan itu hancur, dan sampai hari ini sudah 15.000 korban, dan itu yang tercatat, dan masih banyak yang diruntuhan-runtuhan, bisa lebih dari itu yang belum tercatat karena keterbatasan tenaga untuk mengevakuasi. Nah, ini kondisinya, pintu depan itu dibom pakai tank, dan itu untuk di bawah sudah tidak bisa digunakan. Juga genset dengan kapasitas 700.000 kW itu sudah dibom juga. Nah, makanya ketersediaan listrik di sana tinggal menggunakan tenaga matahari, dan itu terbatas sekali. Dan korban itu kebagian anak-anak di sana ya.
adik-adik yang kecil-kecil yang sekarang di sini belajar ngaji di sana mereka tidak selamat, mereka dibom. Cuman karena dari awal dididik bahwa tauhid itu kuat, bawahannya mereka di sana semua berjuang. Makanya belajar dengan serius, menghafal Quran, sholat di masjid, anoat buat yang laki-laki. Nah itu menjadi iman mereka, tauhid mereka kuat. Nah, upaya-upaya kita karena keterbatasan ketersediaan obat-obat dan medis yang lain, tetap Mercy Indonesia selalu mensupport. Entah itu dicarikan di lokal di Gaza sendiri, kita juga kirim dari luar Gaza. Bisa dari Mesir, jadi dari Turki dan lain-lain. Nah, ini proses pencarian perlengkapan medis dari rumah sakit. Ini dari pekan-pekan awal, jadi masih mudah mendapatkan, sekalipun tidak bisa terangkat semua karena begitu ambulan keluar itu sudah diancam dengan bom untuk tidak segera, kalau tidak segera meninggalkan tempat itu. Nah, ini relawan Indonesia selalu berbuat apa yang bisa dikerjakan, dan bahkan untuk menyalurkan bangunan sekedar makanan kita tetap berikan ya. Kita juga membagikan makanan untuk beribu-ribu para pengungsi di sana sebagai pengganjal, karena kami juga komunikasi dengan para laji itu sudah hampir 40 hari kemarin itu belum dapat makanan. Nah, sekarang sudah hari ke-52. Nah, kita siap. Namun subhanallah, luar biasa, alhamdulillah sudah di sana dalam kondisi tertekan, kondisi lapar, tapi tidak ada yang berebut, tidak ada yang menjarah. Semua tertib, semua mengambil apa yang haknya untuk didapatkan. Jadi partisipasi kita semua minimal bisa menenangkan, menghibur sedikit. Nah, mudah-mudahan derita kemanusiaan itu segera berakhir. Kemarin di tanggal 13 November kita memberikan bingkisan makanan ya, untuk kurang lebih 2.000 paket. Dan juga kita juga memberikan untuk sembako, paket-paket sembako. Nah, ini sebagai bentuk kepedulian masyarakat Indonesia. Masya Allah,
kepedulian masyarakat Indonesia, Malaysia, Asia terutama Muslim di Asia ini cukup ditunggu-tunggu para saudara-saudara kita di Gaza itu. Dan seperti biasa, Mercy dalam penyaluran distribusi itu selalu hadir, selalu memastikan ya. Jadi relawan Mercy selalu ikut serta. Ini sedikit laporan yang bisa kami berikan. Namun ini banyak sekali yang bisa kita ambil faedahnya. Informasi yang lainnya saya yakin banyak sekali didapatkan di media-media yang lain. Namun keterbatasan ini mudah-mudahan menjadi kabar bahwa kita berbuat dan menjadi hujah kita di hadapan Allah. Sebagaimana tadi perintah Allah di dalam surat As-Saff terakhir itu, qulu ansurullah, wahai orang-orang beriman, jadikanlah kalian sebagai penolong-penolong agama Allah. Salah satunya wujudnya. Bagaimana Rasul juga menyuruh kepada kita, man ra'a minkum, barang siapa melihat kemungkaran di antara kalian, falyughayyirhu biyadihi, maka ubahlah dengan tangan-tangan kalian. Gimana dengan tangan kita? Mungkin dengan sumbangsih kita, donasi kita, seruan kita, juga yang lain-lain. Mungkin dalam hal ini para pejuang dengan segalanya. Namun para medis itu juga berjuang dengan jarum suntiknya, dengan obat-obatannya. Bahkan bisa jadi para medis ini tidak mengenal lelah, hampir 24 jam berjuang di sana. Dan tidak ada perlindungan. Para mujahidin berjuang dengan katanya bahwa para medis berjuang dengan jarumnya, dengan obatnya di atas, dengan segitu banyak bila jutaan orang-orang yang sakit perlu pertolongan. Dan bahkan banyak para medis, para dokter bisa mereka menjaga dan menemui saudaranya, keluarganya juga sakit termasuk di dalamnya. Masya Allah, inilah para pejuang di sana perlu kita doakan. Dan berikutnya kali tadi kabilisan ini. Dan apabila kita tidak mampu juga, maka minimal dengan lisan kita serukan. Belum semua warga Indonesia mengetahui inilah adalah kejahatan kemanusiaan. Belum mengetahui semua, kita sampaikan kepada saudara-saudara kita semua. Semoga makin banyak orang peduli dengan saudara-saudara kita di sana, di Gaza dan Palestina pada khususnya. Kenapa? Karena di sini ada kewajiban terutama bagi kaum muslimin, yaitu Masjidil Aqsa. Dan fa'ilam yastati' fa biqalbi, dan apabila tidak mampu juga, maka dengan hati kita doakan, dengan hati kita bahwa doanya kaum muslimin adalah senjatanya kaum muslimin. Maka doa kita di sini insya Allah Allah kabulkan dan mempermudah dan cepat menyelesaikan persoalan manusia di Gaza Palestina. Dan kami informasikan upaya-upaya Mercy dalam hal ini dengan lembaga yang lain, ada Workshop Group dengan kami mengajak untuk pemerintah, menyeru kepada pemerintah supaya menyeret pemimpin Israel Benyamin Netanyahu menjadi penjahat kemanusiaan yang akan dibawa ke mahkamah internasional sebagai penjahat kemanusiaan dan harus dipertanggungjawabkan atas kejahatan kemanusiaannya. Alhamdulillah, Bu Retno memberikan respon dan melalui PBB mengusulkan pemimpin Israel menjadi penjahat kemanusiaan. Mudah-mudahan PBB dan ICC merespon dan mengabulkan doa para kaum muslimin terutama di Indonesia. Juga berikutnya MUI juga menyeru supaya sementara waktu bahkan seterusnya kali bisa menggeser produk-produk harian kita, produk kehidupan harian kita
yang awalnya berafiliasi dengan produk yang membantu Israel Zionis, kita ganti produk, syukur-syukur produk lokal, produk masyarakat, produk UMKM untuk menghidupkan ekonomi Indonesia, supaya apa? Bisa jadi Rp1 tanpa sadar kita berikan kepada produk yang terafiliasi dengan Yahudi. Ternyata Rp1 itu memberikan andil kita untuk memberi peluru untuk membunuh adik-adik kita di Gaza. Alhamdulillah dari itu bisa jadi seruan juga dari Majelis Ulama Indonesia untuk memboikot produk-produk yang terafiliasi dengan Yahudi Israel. Juga MUI juga mengharapkan terutama kepada kaum muslimin mendukung Palestina kejahatan yang dilakukan Israel. Ya, MUI mengharapkan kaum muslimin untuk mendukung kezaliman kejahatan yang dilakukan negara Israel. Juga kita semua, wabil khusus di Indonesia, supaya mendapatkan barokah dan kemenangan itu dekat, marilah kita bersama-sama berjamaah wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Maka berpegang teguhlah dengan tali agama Allah dan semuanya berjamaah. Mudah-mudahan kekuatan kita berjamaah, infak kita sendiri 1.000, tapi kalau kita berjamaah menjadi 10 orang menjadi 1 juta. Kekuatannya akan jauh. Sholat pun itu 1 nilainya 1, tapi kalau berjamaah bisa menjadi 25 atau 27 kebaikan. Demikian juga berjuang kita bersama-sama. Kita tanggalkan perbedaan di antara kita satukan bahwa ada Masjidil Aqsa yang harus kita perjuangkan. Nah, itu sudah kemenangan Islam menjadikan perdamaian di atas dunia. Mungkin